Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda Teteh sayang, pagi ini kita belajar apa tema kita? Belajar menerima ketentuan Allah. Baik, Ahilman akan mulai dari pendahuluan tentang bagaimana cara kita memahami hidup ini. Bunda sayang, ya, yang namanya hidup tidak akan bisa lepas dari yang namanya ujian. Betul? Kenapa? Iya, karena hidup ini tempatnya ujian. Tempatnya apa? Ujian. Dan Allah menghidupkan kita, kelak Allah mematikan kita, itu pun juga adalah ujian. Di mana keterangannya? Nanti Bunda bisa buka di Quran surat Al-Mulk ayat 2. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan sebagai apa? Liyabluwakum, sebagai ujian untuk kamu sekalian. Apa yang Allah uji? Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Jadi yang Allah ingin uji itu bukan ujiannya, tapi yang ingin Allah uji apa? Sikap kita dalam menghadapi apa? Ujian. Karena seringkali yang membuat kita tidak lulus dari ujian bukan karena soal, tapi karena jawaban. Bunda ikut ujian, hasilnya tidak lulus. Kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Atau yang salah gurunya? Yang salah bukan soal, apalagi yang salah guru, nggak mungkin. Pasti kalau kita nggak lulus, yang salah apa? Jawabannya. Sama ketika kita memahami hidup. Kalau Bunda hidup dikasih ujian dalam hidup, maka Bunda ketika tidak menemukan kebaikan dalam hidup itu bukan salah ujian, tapi salah sikap kita dalam menghadapi apa? Ujian. Karena Allah tidak mungkin salah melakukan ujian kepada kita. Allah tahu bagaimana hati dan pundak kita untuk menerima ujian itu. Hanya yang harus Bunda tahu, ujian dalam hidup dibagi dua. Satu, ada ujian sesuatu yang membahagiakan dalam hidup kita. Itu ujian. Jadi kalau bahasa Ahilman adalah ujian yang sifatnya kebaikan. Dan yang kedua, ujian juga sesuatu yang tidak menyenangkan atau yang buruk. Ini ujian yang digulirkan dalam kehidupan kita. Pasti. Di mana keterangannya Ustadz? Nanti Bunda buka Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Jadi ujian ada berapa? Satu, ujian yang apa? Yang baik. Dua, ujian yang apa? Ujian yang membahagiakan, ujian yang menyedihkan. Ujian yang menyenangkan, ujian yang tidak menyenangkan. Itu ujian. Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-Anbiya 35. Apa kata Allah? Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Ingat Bunda, hidup di dunia ini nggak lama, sebentar. Maka pesan Ahilman begini, seberat apapun ujian yang kita dapatkan hari ini, jangan terlalu dalam kita untuk merasakan sakit dengan ujian itu. Kenapa? Karena nggak lama, dunia ini sebentar. Betul? Dunia ini bukan tempat tinggal kita, dunia ini tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Tapi selama engkau hidup, sebelum engkau mati, engkau akan hidup. Dan selama engkau hidup, apa yang engkau akan dapatkan? Kata Allah, wa nabluukum, dan pasti kami akan menguji kamu sekalian. Dengan apa? Bisyarri, sesuatu yang buruk,
wal khairi, sesuatu yang baik, fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah engkau dikembalikan. Maksudnya apa? Kalau kita lagi diuji, belajarlah mengembalikan semuanya kepada siapa? Itu poin. Jadi kalau bunda terlalu kenapa aku yang diuji ya? Tuh ingat tuh. Kenapa Ahilman tegaskan bab ini? Karena mohon izin. Mungkin hari ini ada yang dikasih kebahagiaan. Bunda jangan anggap itu sebagai hal-hal biasa. Itu juga ujian. Betul nggak? Ada yang diuji dengan harta banyak, itu ujian. Ingat ya, setiap nikmat yang tidak menjadikan kita lebih dekat dengan Allah dan tidak menjadikan kita makin ingat ke Allah, namanya istidraj. Sesuatu yang kita anggap enak, senang, bahagia, menyenangkan, tapi nggak jadi bikin kita lebih dekat ke Allah, namanya apa? Apa itu istidraj Ahilman? Istidraj itu sesuatu yang seakan-akan Allah angkat derajatmu dengan urusan dunia, tapi tidak membuatmu makin dekat ke Allah. Sebenarnya Allah sedang jatuhkan dirimu dengan apa yang engkau piliki itu. Apa yang terjadi kalau sudah istidraj? Ujungnya kita tertipu dengan dunia. Yang ada pada akhirnya ketika kita kehilangannya, kita akan sakit, sesakit. Makanya catat ini ya, catat ini. Jangan terlalu mencintai sesuatu berlebihan. Kenapa? Karena ketika engkau berlebihan mencintainya, engkau akan dibuat sakit karena cinta yang berlebihan itu. Jangan terlalu berlebihan mencintai sesuatu atau seseorang, karena ketika engkau terlalu berlebihan mencintainya, engkau akan dibuat sakit ketika engkau berlebihan mencintai daripada apa yang kau rasakan itu. Jadi belajar lebih apa ya biasa aja gitu. Nah, termasuk nih kalau dikasih ujian yang buruk, pertanyaan Ahilman begini, bunda kalau dikasih yang enak seneng apa enggak? Tanpa diminta pun pasti bunda ridho, bener gak? Tanpa diminta pun pasti bunda nerima, ya enggak? Karena seneng. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak sih kita itu belajar ridho, belajar menerima dengan ketentuan Allah, walaupun yang datang itu sesuatu yang buruk? Ini yang kita mau pelajari sekarang. Karena bunda tahu hidup ini pasti ketemu dua ujian, baik dan buruk, berarti sikap kita pun juga harus sama dong, iya nggak? Ketika dikasih kebaikan terima, ketika dikasih keburukan pun. Kenapa? Karena dua-duanya dari siapa? Ini poinnya. Bunda kenapa bisa nerima yang baik-baik? Karena bunda paham ini dari siapa? Allah. Berarti sama ketika bunda mendapatkan sesuatu yang buruk pun hakikatnya dari Allah, walaupun sebabnya disebabkan oleh perbuatan kita. Ingat ya, kalau ada yang baik semua dikembalikan kepada siapa? Allah. Tapi kalau ada yang buruk, lihat ke dalam diri kita, karena pasti ada kesalahan kita. Memang Allah mengizinkan untuk kita. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin faminafsik. Dan apa-apa yang baik untukmu datang dari siapa? Allah. Dan apa-apa yang buruk menimpamu disebabkan karena ulah perbuatan dirimu, dan Allah mengizinkannya datang kepadamu. Berarti ini poinnya. Berarti Ahilman, kalau kita mau bahagia dengan hidup yang ada ujiannya ada dua, maka apa sikapnya? Nah, dalam hidup setidaknya bunda harus pelajari 4 sikap. Berapa? Jadi belajar sikap menata hati ketika kita menjalani kehidupan. Hari ini kita belajar bab yang tentang ridho dulu, menerima. Apa sikapnya Ahilman? 1, sikapnya ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu menyandarkan setiap urusan hanya kepada Allah. Bukan nerima. Ikhlas itu menyandarkan. Ketika bunda berharap hanya kepada siapa? Jadi lebih kepada dari kita keluar, itu ikhlas namanya. Bunda beramal harus apa? Beramalnya bukan karena pujian atau penilaian orang lain, tapi karena siapa? Ikhlas. Membersihkan hati untuk menyandarkan setiap urusan hanya kepada siapa? Allah. Yang kedua, sikapnya syukur. Apa itu syukur? Oke, syukur itu melapangkan hati
untuk berterima kasih kepada Allah atas semua yang Allah beri dalam hidup kita. Jadi lapang hati untuk berterima kasih kepada siapa? Allah atas setiap yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, sabar. Apa? Apa itu sabar? Sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Bunda ada yang nyakitin, bisa balas nggak? Tapi bunda tahan. Kenapa? Kalau aku membalas kezaliman dia, bedanya dia sama aku apa? Justru aku memaafkan kesalahannya. Karena ketika Allah menakdirkan ada orang yang menyakitiku, berarti Allah sedang menyiapkan pahala memaafkan untukku. Dan aku maafkan kesalahan dia. Sabar. Apa itu berserah? Berserah itu maksimalkan usahanya, pastikan tujuannya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada siapa? Jadi ya, lihat sabar itu apa? Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh. Nah, sikapnya nanti yang keempat dirangkum. Apa namanya? Ya, namanya ridho. Apa ridho itu? Menerima. Oke, ini sikap pertamanya. Bunda nggak mungkin ikhlas, bunda nggak mungkin syukur, bunda nggak mungkin sabar kalau bunda nggak. Makanya hari ini kita belajar ridho. Hidup ini banyak ujian. Ujian ada berapa? Ada yang baik, ada yang oke. Sikapnya gimana? Ikhlas, syukur, sabar. Terangkum dalam sikap apa? Jadi kalau bunda mau bahagia dalam hidup, belajar untuk ridho. Kalau bunda diuji dengan apapun, belajar untuk ridho. Bahasa Indonesianya yang agak mudah, menerima.